Standar Pak, standar. Awas urut dong. Oh sih. Bonsai Dewa Daru. Suara apa itu? ABS. Halo semuanya, Satria Wijaya di sini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kelebihan dan kekurangan Grand New Avanza Veloz tahun 2016. Jadi yang belum nonton videonya bisa diklik linknya di atas. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang kita dapat kalau membeli mobil bekas, kenapa kita harus membeli mobil bekas. Pokoknya intinya tentang itu ya. Oke, jadi saya itu berharap kalian yang menonton video ini tuh setidaknya bisa menambah ilmu, tidak hanya menghibur tapi juga bisa menambah ilmu, bisa lebih mengerti tentang dunia otomotif, terutama dunia mobil bekas ya. Karena mobil bekas itu sebenarnya menarik. Seperti apa? Monggo ditonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Satria Wijaya, monggo bisa di subscribe channel Satria Wijaya. Caranya gimana? Di bawah kanan dari video ini ada tulisan subscribe, silahkan diklik jika belum. Dan terima kasih, selamat menonton. Oke, jadi poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang value. Nah, di sebelah saya ini ada masnya saya, namanya Mas Gunawan. Nah, Mas Gunawan ini adalah mas yang ahli, praktisi dalam dunia perotomotifan. Dia sudah berpengalaman dalam membawa atau mengoprek-oprek mobil sudah sejak dahulu kala, mengamati dan meneliti. Pokoknya ilmunya sudah lumayan bisa untuk patokan gitu ya ibaratnya ya. Oke, yang pertama itu tentang value. Kenapa mobil bekas itu bisa diperhatikan value-nya atau perlu diperhatikan value-nya, itu apa istimewanya? Jadi beli mobil bekas itu sebetulnya kita untung di satu sisi karena kita sudah tidak menanggung beban depresiasi istilahnya. Jadi kita bahas satu dulu, mungkin depresiasi yang dimaksud apa. Di sini seumpama kita beli mobil baru nih, umpamakan Pajero Sport itu harga barunya 525 juta. Nah, kemudian 2 hari setelah kita beli baru, kita mau jual. Nah, harga second penjualan mobil baru yang sebetulnya secara fisik masih sama persis dengan waktu kita beli dari showroom, tapi karena statusnya kendaraan bekas, jadi ada selisih kurang lebih 70 juta yang harus kita tanggung dari selisih mobil baru dan bekas itu. Karena mobil harga secondnya kurang lebih 450-an ya. Ya, jadi harga second Pajero itu sekitar 450 jutaan. Terus harga barunya itu 525. Nah, itu yang dimaksud dengan depresiasi. Jadi kita membeli mobil bekas itu satu keuntungan buat kita adalah kita tidak menanggung beban depresiasi yang cukup besar. Oke. Jadi selanjutnya yang kedua adalah tentang harganya. Jadi dengan harga yang sama, yang satu mobil baru, yang satu mobil bekas, itu mungkin ada perbedaan ya. Ya pasti ada perbedaan. Dan mungkin bisa dijelaskan Mas Gunawan? Ya mungkin ekstrimnya kita ambil contoh yang saya punya mobil di rumah itu kan Fortuner 2013. Nah, dengan harga segitu kita bisa bandingkan nih harga mobil baru dengan mobil second. Jadi mobil second yang saya beli itu masih dalam kondisi cukup bagus lah, masih dipakai 5 tahun 6 tahun ke depan, itu masih sangat layak. Nah, jadi itu harganya kurang lebih 275-an ya, ambil angka segitulah. Nah, kemudian kalau kita ambil mobil baru harga 275-an itu
ya kita dapat kalau sekelas SUV, sama-sama SUV ini kita cuman dapat Terios. Nah dari situ, dari spek, dari sisi apa kehandalan apa, ya bisa dibilang jauh. Jadi antara satu SUV leather frame dengan mesin diesel yang dikenal bandel dan irit, kemudian secara spesifikasi kemewahan ya masih lebih bagus Fortuner, kita bisa dapat barang yang lebih bagus dengan harga yang bisa dibilang sama, 275 jutaan. Jadi itu yang dimaksud, kita dengan harga yang sama bisa dapat value yang lebih dari membeli mobil bekas seperti itu. Oke, jadi misal dengan 275 juta itu kalau baru itu cuma dapat Rush atau Terios ya, yang tipe tertinggi. Terus dengan 275 itu kita beli mobil bekas, dapat Fortuner tahun TRD 2000 juga. Sama-sama TRD juga tahun 2013. Tertinggi juga. Jadi secara fitur, secara apa itu sudah bukan tandingannya lagi. Dan ngomong-ngomong tentang Fortuner, itu kami punya suatu chemistry yang baik dengan platform mobil itu. Mungkin bakal kami bikin di video yang lain karena mobil itu cukup spesial bagi kami. Selanjutnya adalah kalau mobil baru itu kan, beli mobil baru harus menunggu surat-suratnya datang, dan paling kita dapat STCK atau surat tanda coba kendaraan dah. Surat tanda coba kendaraan itu hanya kota. Nah, itu gimana Mas Gun? Daripada di sisi beli mobil bekas sama di sisi beli mobil baru, itu kelebihan dan kekurangannya bagaimana? Ya kalau beli mobil bekas itu unitnya yang pasti ready kan, kita bawa pulang, dan seketika itu juga kita bisa pakai mobilnya karena surat-surat sudah lengkap. Dan kalau kita beli kondisi mobilnya bagus ya tinggal pakai aja, nerusin kalau ada jadwal servis ya tinggal kita teruskan, atau kalau nggak yakin ya diservis dulu lah, paling itu. Cuman kalau kita beli mobil baru, ini biasanya kalau mobil baru itu yang memang apa namanya, istilahnya brand new keluar, jadi ada model baru keluar, itu nggak langsung ada barangnya, harus inden. Nah kemudian yang kedua, kalaupun unit itu ready, surat-surat itu ada waktu tunggu. Jadi untuk pengurusan sampai keluar plat hitam, biasanya kita dikasih plat putih dulu dengan apa tadi namanya, surat STCK untuk nyoba kendaraan. Tapi itu biasanya cuma dalam kota aja, kalau di luar kota tidak dianjurkan karena mungkin sudah beda wilayah, dan itu mungkin tidak diperbolehkan karena bisa digunakan untuk suatu kejahatan ya, jadi untuk modus sesuatu itu. Nah kalau itu biasanya nunggu sekitar 2 minggu, dan ya Anda harus bersabar dulu untuk makainya gitu, kasarannya seperti itu. Oke, jadi dilihat dari beberapa poin yang kita bahas tadi, itu bahwa beli mobil bekas itu kita lebih valuable, lebih tidak buang uang karena depresiasi harganya tidak begitu tinggi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kurangnya atau minusnya dari membeli mobil bekas ketimbang beli mobil baru. Jadi apa aja? Mari kita bertanya kepada Mas Gunawan. Bagaimana Mas Gunawan? Oh iya, jadi kalau kita beli mobil bekas itu memang kita akan dapat nilai yang murah. Tapi di balik itu sebetulnya ada resiko yang harus kita tanggung, karena mobil itu memiliki ciri-ciri yang menunjukkan sejarah mobil itu. Jadi artinya ini mobil bekas nabrak, atau bekas mesinnya pernah pecah, atau seperti apa sih kriteria mobil yang masih bisa bertahan cukup lama dengan yang dipakai masih enak. Nah itu kita harus memiliki jam terbang tinggi untuk bisa ahli seperti itu. Itu ada teorinya lah. Jadi 10.000 jam kita menggeluti suatu proses, kita akan jadi ahli di situ. Nah kalau kita beli mobil baru, itu memang
kita mendapat barang dalam kondisi yang terbaik, yang worry free, worry free lah. Tapi itu memang ya sepadan dengan harga yang harus dibayar gitu kan. Nah tapi dari kelemahan dan kelebihannya kita beli mobil bekas, kalau kita punya skill untuk bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut, itu bukan menjadi masalah. Jadi malah kita bisa dapat barang yang baik dengan harga second. Itu suatu kelebihan yang tidak didapatkan oleh saat kita beli mobil, pengen mendapatkan mobil dengan kondisi baik gitu. Artinya beli baru ya kita harus bayar mahal, atau beli second kita harus menanggung resiko mobil dengan kondisi yang tidak diketahui, tidak pasti lah ya. Gitu. Jadi bagi orang awam, mungkin bagi orang awam itu maksudnya bagi orang yang pemula yang ingin beli baru pengen punya mobil atau apa, itu mungkin agak kesulitan untuk mengidentifikasi bahwa mobil ini itu sebenarnya apakah masih layak dipakai atau apakah bekas nabrak atau apa. Itu sebenarnya agak tricky ya sebenarnya. Nah ini di samping dengan kita harga mobil bekas itu memang lebih murah. Oke, kalau kita mau worry free, kita beli mobil baru aja, cuman kan memang itu lebih mahal gitu kan Mas Gun ya. Iya betul. Terus selanjutnya, jadi bagaimana titik tengahnya itu Mas Gun, supaya kita itu bisa worry free, tapi selain kita worry free, kita juga bisa dapat harga yang lebih murah daripada harga pabrik gitu. Gimana ya? Jadi kalau secara simpel, kalau kita punya rekanan, ini punya teman lah yang mampu untuk mengidentifikasi, atau dia memang sering melakukan transaksi jual beli, tapi itu ya nggak semua. Kalau bukan teman maklar ya bisa nipu juga gitu kan. Karena mereka yang penting aku untung lah, orang nggak kenal, ini mobil nanti jelek udah kita nggak kenal lagi. Nah tapi kalau sama teman, kamu dapat mobil jelek, nah bisa lah, masa kamu nanti kita ngadu aja sama temennya, masa dia belikan saya mobil yang nggak benar gitu kan. Artinya memang ada ikatan di situ. Nah atau kita beli di showroom terpercaya nih. Showroom itu sebetulnya ya plus minus sih, karena mereka sebetulnya sudah ngambil margin nih. Cuman dari situ mereka sebetulnya menjual nama baik mereka gitu. Jadi kalau ada showroom yang nggak semua showroom sih, cuman showroom itu paling tidak mempertaruhkan nama baiknya gitu kan. Jadi mereka menjual nama baik gitu. Nah sebetulnya kita ini jualan mobil juga sih. Ini S3 Marketing Harvard. Jadi intinya itu kalau beli mobil bekas di Adi Mobilindo, silahkan di follow IG-nya Adi Mobilindo. Itu lapak kami. Jadi kami menjual mobil yang berkualitas dan pastinya bergaransi. Jadi intinya yang tadi itu adalah, oke, membeli mobil bekas itu murah, cuman ada sebuah risiko yang kita harus ditanggung. Cuman gimana caranya kita tuh mau beli mobil bekas yang minim itu resiko. Murah, minim resiko juga. Kalau bingung surat-suratnya, balik nama atau apa, itu kita nggak perlu pusing. Itu silahkan Anda bisa main-main ke Instagram saya di @adimobilindo. Istimewa ini S3 Marketing Harvard ini ya. Ini Pak siapa, Nadiem Makarim ini gede-gede ini kalau lihat ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu vlog saya pada hari ini. Bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia seperti ini, monggo bisa di subscribe channel Satrio Wijaya ini. Bagi yang belum ya, kalau yang udah di subscribe nanti jadi ini lagi, jadi malah tidak subscribe ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga, dan main-main ke Instagram kami di @adimobilindo. Di sana adalah peternakan mobil kami. Kami menjual mobil-mobil bekas berkualitas dan pastinya bergaransi. Jadi itu beli worry free dengan value yang tinggi. Mantap. Jadi kita bersimbiosis mutualisme. Oke, mantap. Selamat melaksanakan kegiatan masing-masing lagi. Dadah, Satrio Wijaya pamit.
Salam safety driving teman-teman. Dadah.